Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tangguh Rifki dari digitalytics.id. Podcast tentang digital marketing dan data analytics. Alhamdulillah sekarang akhirnya masuk ke bulan Ramadan ya. Selamat yang menunaikan ibadah puasa. Semoga amalan ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi di tengah-tengah pandemi ini, qadarullah akhirnya kita sholat taraweh di rumah ya. Hal yang canggung sebenarnya, sholat taraweh di rumah, apalagi bermunculan ya imam-imam baru gitu kan. Yaitu bapak-bapak yang di rumah jadi imam untuk keluarganya. Biasanya di masjid bacaannya panjang gitu kan, nikmat. Di rumah ternyata hafalannya segitu-segitu aja gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Ya sembari buka-buka mushaf lagi lah ya. Oke, kali ini akhirnya saya mendapatkan ide untuk membuat podcast. Kemarin tuh mikir podcast apa yang enak didengar gitu kan ya. Di era-era lagi bahasanya lagi lesu gitu, lagi lemes kayak gini ya untuk marketing dan lainnya. Mau marketing apapun kadang-kadang suka udahlah mau promo apalah kayak gini. Bahkan sih ada beberapa justru di era seperti ini minta tolong dipromosin, Mas Tangguh tolong di boost dong, Mas Tangguh tolong di boost dong. Ya udah tak coba. Walaupun sebenarnya agak gimana gitu greget ya mainan. Jadi teman ini mainan di fashion. Jadi bahkan baru beberapa produk di launch ya baru naik lagi. Harusnya di Ramadan itu naik. Ya qadarullah, namanya biasa kan fashion produksi di sebelum-sebelumnya ya. Nah, ini malah dia belum mainan online istilahnya belum dia mainan pribadi, punya toko di Tanah Abang seperti itu ya. Dan mainan offline masih beberapa distributor dan agen di tempat-tempat. Cuman di online tidak full banyak lah gitu. Nah, itu minta di-boost. Ada beberapa seperti itu. Nah, cuman kali ini saya mau bahas tentang sharing tulisan ya. Tulisan ini adalah salah satu dari pemilik mentor juga lah di luar sana. Saya sebutin mentornya namanya nanti di terakhir aja. Dia nulis di akun apa namanya LinkedIn-nya ya, yaitu 10 Commandments of Modern Marketing. Wah, tak ambil singkatnya itu adalah 10 komando ya, 10 perintah di era sekarang ini, pemasaran di era modern. Dia bilang to start with revenue first and brand second. Nah, udah kebayang ya. Jadi kamu harus bangun revenue dulu pertama, kemudian brand itu kedua. Nah, ini kata dia. Merek penting sih, tetapi tujuan utama haruslah penjualan, sales. Lo namanya usaha ya, betul kata dia. Jadi tak baca, oh ya benar juga ya. Jadi mau capek kayak gimana pun bangun brand, tujuan pertama adalah sales. Harus ada yang beli, kita harus pertama validasi, misalkan dan lain-lain. Dimungkinkan meskipun tidak disarankan kata dia, untuk mengorbankan merek. Sampai bilang untuk mengorbankan merek pada perubahan penjualan dan yang masih tercover gitu ya. Gitu. Tetapi Anda tidak dapat mengorbankan penjualan gitu di merek yang paling suci sekalipun gitu. Maksudnya paling merek paling bagus sekalipun dan berharap untuk bisa survive. Nah, itu betul ya. Jadi bahasa singkatnya dimungkinkan Anda bisa mengorbankan merek untuk brand atau perusahaan Anda. Tapi sudah pasti Anda tidak bisa mengorbankan sales untuk brand. Bener ya? Nggak mungkin dong kita mengutamain brand gitu kan, naik brand. Tetap sales utama, namanya juga dagangan yang jualan. Jadi kata dia itu betul. Jadi poin pertama ini. Oke, kemudian masuk ke poin kedua. To sell right over, not slogan. Wah, ini benar nih, asik nih. Jadi Anda harus menulis penawaran, bukan slogan. Slogan itu semacam jargon. Ini sebagai marketer ini, modern marketer ini kata dia lebih cocok seperti ini daripada kebanyakan jargon-jargon gitu kan. Jadi lebih banyak Anda harus menulis penawaran. Slogan mungkin memenangkan penghargaan kata dia, jargon gitu ya. Tetapi mereka tidak menghasilkan penjualan. Pemasaran yang hebat menginspirasi action. Itu tidak hanya menginformasikan atau menghibur, juga ada tempat khusus dalam kerak, bahasanya dalam neraka ya, agak-agak ekstrim. Dalam neraka pemasaran untuk pengiklan dan pemasar yang menumpuk penghargaan
untuk kreativitas mereka, tetapi yang tidak pernah memiliki atau mempengaruhi angka penjualan. Mereka bisa jadi membantu kita semua jika mereka terus melukis dengan jari. Oh, maksudnya apa nih, Mas? Nah, ini saya translate ya, pure saya translate dengan Google Translate sejujurnya, biar mudah nanti tapi kita akan memahaminya. Jadi gini, jadi penawaran ini jadi kita diminta, ayo tulis over. Jadi kan balik lagi penawarannya apa nih? Jadi satu produk aja itu bisa macam-macam cara atau penawaran kan. Nah, jadi bukan sekedar slogan. Ingat ya, jadi bukan sekedar slogan. Ini untuk pemasaran modern sekarang, dia bilang seperti itu. Jadi kebanyakan kadang-kadang marketer itu ya makanya ya beberapa kok habisin budget besar gitu ya. Tapi menghasilkan sales kok dikit gitu ya. Karena goalnya itu bukan conversion. Nah, kalau yang suka jalanin campaign tuh biasanya goalnya adalah engagement, awareness. Ya bisa jadi penting, cukup gitu bagi beberapa brand tergantung goal masing-masing ya. Cuman di awal-awal pasti kita mengharapkan sales gitu ya. Jadi perkataannya di sini adalah pemasaran kadang-kadang menumpuk penghargaan untuk kreativitasnya. Jadi saya punya portofolio, tolong beriklan, tolong bantu, telah kesana kesini bantu. Mana impactnya mana gitu bahasanya dia. Impactnya mana gitu. Cukup penohok ya. Oke, kita masuk ke poin 3. To set balance data with gut. Wah, ini dia. Anda harus menyeimbangkan data dengan insting ya bahasanya di sini. Saya artikan insting lah, walaupun kalau diartiin gut ini usus ya. Jadi maksudnya insting. Data seharusnya memerintahkan 9 kali dari 10 hari. Jadi maksudnya kita by data. Tetapi kadang-kadang Anda perlu mempercayai intuiting, bukan orang intuiting, tapi insting atau intuisi Anda dan melakukan hal yang tidak dapat dilacak. Nah ini kadang-kadang benar-benar pebisnis tuh bedanya dengan pedagang biasa itu, mereka memiliki intuisi, bergerak cepat, visioner dan semuanya tuh ada di dia. Jadi kalau dia hilang pebisnis ini ya bisnis itu hilang lah. Makanya pebisnis itu emang harus fire gitu ya, semangat terus gitu. Nggak boleh meredup. Kalau meredup ya habis lah sudah tuh bisnis. Kita masuk ke poin 4. To start, be willing to pay for attention and awareness. Nah, ini menarik nih. Anda harus bersedia membayar perhatian, attention itu, dan kesadaran, awareness. Bisa jadi ini adalah antara baik yang berbayar atau versus yang organik. Oke? Jadi kita ada kalanya kita harus bersedia membayar perhatian dan kesadaran, awareness ini tadi. Baik itu caranya inbound atau outbound marketing. Nah, ini bukan perdebatan, bukan perdebatan. Kadang-kadang kan kubu inbound dan kubu outbound ini suka berdebat ya. Dalam tanda kutip, cara gua nih paling enak. Inbound tuh paling bener. Capek-capek outbound mana buktinya? Salesmu mana? Outbound paling ngerasain. Pokoknya sales. Contoh kayak gitu ya. Kadang-kadang terjadi perdebatan walaupun tidak disampaikan gitu. Jadi tapi secara langsung di belakang inbound yang gini lah, outbound gini gitu. Ya itu yang saya lihat sih begitu. Jadi ini bukan perdebatan katanya. Ini memilih hidangan penutup saat prasmanan. Jawabannya adalah yes. Wah, asik ya. Jadi ini bukan masalah perdebatan, tapi ini adalah kalau kita sudah selesai makan itu adalah ya dessertnya ya. Ini harus mau nggak mau ya harus dimakan gitu kan. Jadi willing to pay for attention awareness ini bukan masalah inbound dan outboundnya, dan ini baik itu caranya berbayar atau yang organik atau gratis harus dilakukan. Oke, kita ke poin ke-5. To start, endeavor to piss at least a few people off. Wah ini bahasanya agak-agak berbeda nih. Anda harus berusaha untuk membuat orang pipis gitu ya, setidaknya beberapa orang pergi. Jadi wah hebring lah gitu. Seperti sebelumnya ketika saya menyebut branding sebagai tindakan sekunder atau yang kedua ya. Dan saya mengatakan kepada pemasar yang mengumpulkan penghargaan bahwa mereka harus membuat portofolio semacam itulah, menempel pada lukisan jari ya. Jadi marketer itu kadang-kadang ya yang dibilang sama orang ini gitu, sama dia gitu. Jadi kebalikan dari cinta bukanlah kebencian, itu adalah sikap apatis. Jika merek Anda tidak memiliki pembenci, kata dia, itu hampir pasti
tidak memiliki penggemar fanatik. Wah, jadi inilah pemasaran luar biasa ya. Sampai produk Anda, brand Anda itu sampai memiliki haters gitu ya. Ya itu kita udah biasa lah haters seperti itu. Kalau yang brand Anda sampai ada hatersnya gitu kan, sampai ada ngomong, yang berarti di sisi lain ada fans fanatiknya, ada yang loyal. Tapi saya dalam kata dia seperti itu, cuma kata saya pribadi ngapain juga bikin ada yang benci gitu kan. Kalau bisa cukup dengan kepuasan pelanggan. Ini kalau saya pribadi. Dengan poin yang 5 ini ada setuju dan tidaknya gitu kan. Tapi ada betulnya gitu. Oke, kita masuk ke poin ke-6. To should be specific. Jelas ya, Anda harus spesifik. Buat klaim yang spesifik, berikan konten yang spesifik. Jika Anda ingin merek Anda dihormati, mulailah dengan mengambil sikap dan berbicara dengan pasti dan tepat. Ya, kata dia seperti itu. Jangan kebanyakan ngomong dan tele-tele, langsung aja. Be specific. Oke, poin ke-7. To should not stop marketing just because the lead is generated or the sale is made. Jangan berhenti melakukan marketing hanya karena lead yang udah didapat atau penjualan terjadi. Ya ini kadang-kadang ngerasa baik-baik aja nih sales. Ya ini yang dirasakan beberapa teman saya yang ya teman yang masih lama lah ya. Toko rame-rame aja kok, gitu kan, pembelian ya standar-standar naik turun lah. Padahal disarankan kita tetap terus maju ya, tetap langsung menjalankan campaign. Marketing tidak boleh berhenti walaupun orderan terus ada katanya. Seperti halnya kencan malam tidak boleh berhenti. Kita nggak boleh berhenti nih malam mingguan jalan-jalan setelah Anda menikah. Setelah kita menikah tuh ternyata nggak boleh berhenti. Seperti itulah. Jangan biarkan romansa mati. Wah sedap. Marketing tuh sampai ngefeel banget nih orang ngomongnya. Jadi kita marketing itu nggak boleh berhenti gitu. Kalau bahasanya di bisnis marketing itu seperti nafas ya. Jadi harus berhembus terus itu, harus ada campaign terus ya, harus ada yang dilakuin terus ya. Kalau dalam romansa itu nggak boleh mati ya. Keromantisan itu selalu ada. Mantap jiwa. To should deliver big ideas using as few words as possible. Dia memberikan rumus F sama dengan MA gitu ya. Sesimpel itu. Meskipun Anda harus menyampaikan ide-ide besar menggunakan sesedikit mungkin kata gitu kan. Ketika Anda tidak memiliki sesuatu yang dikatakan, dia mengambil kutipan dari Roy H. Williams. Jadi katakanlah gitu, walaupun katanya sedikit. Karena cinta Tuhan, jangan biarkan seseorang meyakinkan Anda bahwa Anda perlu mengatakannya. Jadi istilahnya, udah jangan sampai ada orang yang mengingatkan gitu kan, bahwa Allah itu mencintai gitu. Seperti itu. Jadi meskipun Anda harus menyampaikan ide-ide besar menggunakan sesedikit mungkin kata, maka katakanlah, bahasa simpel gitu. Kemudian masuk ke poin 9. To should use as many words as needed. Jadi Anda akan menggunakan kata-kata sebanyak yang diperlukan. Ingat ya, sebanyak yang diperlukan. Tapi tidak ada yang terlalu panjang dengan kata itu, nggak ada. Atau terlalu membosankan, bahasanya gitu. Jadi boleh panjang tapi harus tepat, cukup gitu ya. Oke, kita masuk ke poin ke-10. Dia bilang ada 10 commandments ya. Berarti ada 10. To should deliver at least 2x what to has promised. Anda harus memberikan setidaknya 2 kali apa yang telah Anda janjikan. Iya, biasa over deliver. Apa ya? Bukan over ya. Kelebihan transfer ya. Kata kelebihan pengiriman. Jadi harus kita mendeliver 2 kali lebih dari apa yang kita janjikan. Di bawah janji ada kelebihan pengiriman gitu kata dia. Jangan biarkan marketing Anda menulis cek bahwa produk Anda tidak dapat diuangkan. Jadi catatannya adalah dengan semangat penanganan berlebih, saya memberi Anda lebih dari 10 perintah. Kata dia gini. Karena dia bilang judulnya adalah 10 Commandments of Modern Marketing. Dia bilang 10. Tapi ternyata dia mendeliver lebih dari sharingnya dia itu lebih dari 10. Wah, ternyata masih lanjut nih bro. Kita lanjut ya. Ini saya sharingkan ini karena kata-katanya bagus banget. Ini yang poin ke-11. To should not
Chase shiny object. Wah, ini nih bahasanya. Jangan mengejar benda yang mengkilap, bahasanya itu bukan mengkilap. Jadi kadang-kadang marketer itu ngelihat sedikit terus bagus gitu kan. Atau ada yang bagus nih atau yang tren gitu kan. Suka mengganggu fokus gitu. Bahkan mengganggu budget. Yang suka doyan beli tools ini ya. Shiny object. Berhentilah berbicara dengan para marketers ya, tentang apa yang baru dan apa yang trending, kata dia. Dan mulailah berbicara dengan customer Anda dan perhatikan apa yang dilakukan customer Anda. Ya. Kadang-kadang kan kita punya grup gitu. Wah iya nih lagi trending ini. Lagi ngapain nih trending gini. Kok kita rame di grup tuh para marketer isinya. Tapi kita lupa ngobrol sama customer kita setiap hari gitu, kata dia. Nah ini nih, kita harus tahu pergerakan. Justru kita harus banyak ngobrol sama customer, bukan sama marketer gitu kan. Kebanyakan curhat sama marketer ya. Ada metode apa nih Wox itu? Oh, itu marketer kerjaannya. Lagi bagusnya begini gitu. Oke, kita masuk ke poin 12. To choose clarity over cleverness. Anda harus memilih kejelasan daripada kepintaran. Lihat poin kedua tadi ya. Nanti teman-teman bisa juga baca tulisannya di bawah ya, yang di blog ya. Kalau mungkin didengerinnya dari Spotify atau Google Podcast dan lain-lain, mungkin tulisannya nggak panjang, saya nggak masukin. Kalau tulisannya panjang-panjang, saya masukinnya yang kalau teman-teman dengar di tempat website langsung, yang di digitalytics.id. Nah di postingan ini di bawahnya biasanya tulisan lebih panjang dibanding channel-channel yang lain. Kita bisa lihat ya, jadi dimaksudnya Anda harus memiliki kejelasan daripada kepintaran. Harus clarity ya, over cleverness. Jadi lihat di poin yang kedua tadi. To talk to your customer. Anda harus bicara dengan pelanggan Anda. Bagaimana Anda bisa tahu apa yang diinginkan pelanggan Anda jika Anda tidak berbicara dengan mereka? Ini nih. Kemarin saya baru ngelakuin mentoring untuk teman-teman di kampung saya. Kebetulan ada dari salah satu lembaga bisnis, dia mengolah dana CSR ya. Dan kemudian dapat titik poin yang harus dibantu adalah di Indramayu. Qadarullah, pas banget itu, ternyata yang minta sharingkan itu dia nggak tahu kalau saya dari Indramayu. Nah, kan saya kenal banget di Indramayu, seluk-beluknya seperti apa, bisnisnya apa. Akhirnya saya mentoring beberapa orang, 13 orang. Nah itu banyak banget mereka improvement tentang bisnis, nambah menu dan lain-lain gitu kan. Itu saya tanya, siapa yang mau bikin menu itu tambah menu? Saya, katanya. Terus kenapa harus buka cabang seperti ini metodenya? Ada yang minta nggak di cabang situ, di daerah situ? Iya belum, saya lihat rame. Coba tanya, ada customernya nggak? Atau ada teman saudara dan lain-lain. Istilahnya kita banyak ngobrol sama pelanggan. Saya bilang kayak gitu. Karena ngobrol dengan pelanggan, feedback itu adalah data. Balik lagi ke beberapa poin yang di atas ya. Jadi dari data itu kita cukup mendapatkan untuk mengambil keputusan dengan menambahkan intuisi yang kita punya. Jadi marketing itu bukan tebak-tebakan dan testing melulu gitu. Marketing itu adalah dia bilang nih, penelitian, research, kemudian tes. Kemudian research, kemudian tes. Riset lagi, tes, kemudian scaling. Tuh, scalingnya aja di belakang, Pak. Setelah beberapa riset ya, kemudian tes. Anda tidak dapat menyebut diri Anda sebagai marketer, kata dia, jika Anda belum berbicara dengan setidaknya 25 pelanggan. Ini dia bilang 25 pelanggan, nggak tahu. Kalau saya bisa mencakup 25 pelanggan sehari nih yang dimaksud. Jadi 25 hari itu kita harus entah broadcast email, kita harus talk to customer gitu kan, tanya keluhannya apa, masalahnya apa. Setiap hari kita pasti punya customer. Kalau setiap hari nggak punya customer kan, berarti kita nggak ada penjualan di hari itu. Nah itu harus berbicara, baik medianya yang sudah ada kita punya datanya, atau yang baru datang, atau mereka yang baru mau masuk sebagai calon customer kita. Kita harus berbicara 25 pelanggan. Coba dimasukin note yang ke-25. Jadi tantangan saya sendiri juga 25 pelanggan sehari nih. Oke, masuk ke poin ke-14. To not confuse the reason people buy with the reason people stay. Jangan mengacaukan alasan orang membeli dengan alasan yang stay di situ. Kadang-kadang momen aha ada momen aha jarang dapat gitu kan.
yang sesuai dengan yang kita pikirkan. Jadi kok jadi begini ya gitu. Oh ternyata sampai begini nih. Nah itu dia. Pelanggan dengan cepat melupakan alasan sebenarnya mereka membeli saat Anda merasakan gatal gitu dan Anda menggaruk pertama kali. Jadi pelanggan tuh beli ya udah gitu. Kadang-kadang dia lupa gitu. Jadi moment itu sangat jarang munculnya. Itulah mengapa sangat penting bagi Anda untuk berbicara dengan kedua prospek dan pelanggan. Jadi dia maksudnya moment ini kadang-kadang muncul, kadang-kadang jadi kita nggak tahu sebab dia membeli itu sampai terjadi kita menggaruk badan kita itu mereka udah lupa dengan kejadian mereka membeli, kenapa, why-nya itu. Kemudian kita masuk poin 15. To should not propose marriage on first date. Wah, jangan melamar pada kencan pertama. Wih, sedap. Ya baru kenalan langsung dilamar maksudnya gitu ya. Fokuskan 70% dari waktu Anda pada pesan dari message. Nah, ini katanya dia bilang gitu. Kemudian 25% dari waktu Anda untuk menentukan urutan pesan. Wah, dirapiin nih message-nya. Dan 5% dari waktu Anda pada targeting. Dia bilang 70 tentang message, 25% tentang urutannya, 5% baru tentang targeting. Ini kalau yang iklan malah kebanyakan ngulik targeting ya. Alhamdulillah sekarang tidak seperti dulu. Nah dia bilang penargetan kadang suka dilebih-lebihin, overrated kata dia. Dengan pesan yang tepat, penargetan terbaik itu selalu merupakan target yang tidak ditargetkan, yang difilter oleh olah pesan yang kita bikin tadi, kita susun, yang benar-benar meyakinkan dan tepat waktu. Nah ini bahasanya agak belibet sebenarnya. Jadi dia maksud adalah kadang-kadang pesan yang tepat, penargetan terbaik itu kadang-kadang kita tepat itu saat tidak ditargetkan gitu. Ternyata dengan pesan itu sudah terfilter sendiri dengan pesan kita gitu kan. Jadi pesan-pesan message kita sudah memfilter. Akhirnya bisa meyakinkan dan tepat pada waktunya. Nah itu dia. Dia bilang seperti itu. Kemudian poin ke-16. To should not pour water into a leaky bucket. Meskipun demikian jangan menuangkan air ke dalam ember yang bocor. Tetap katanya. Atau jangan memperbesar kotoran lah ya, kesalahan itu. Optimalkan penawaran pertama lalu perkuat itu. Ya bisa jadi kita ini dimaksud yang saya tangkap sendiri bisa jadi kita main funnel offer selanjutnya dan lain-lain. Cuman tetap offer pertama itu paling utama ya. Istilahnya kalau ada produk itu produk penetrasinya apa, offernya apa, caranya gimana. Nah ini poin 16 ini cukup menohok ya. Kemudian poin ke-17, to tell stories. Nah, Anda harus menceritakan kisah. Ini dimanapun bisnis tentang storytelling, tentang brand atau tentang kenapa brand ini dibikin. Beberapa brand tak lihat ini bagus banget menyampaikan kenapa produk ini muncul, kenapa dia bikin ini tuh bisa menyampaikannya dengan feel ya, ada rasa gitu, kena gitu. Bagus banget. Jadi ceritakan kisah transformasi, kisah identitas, kisah kemenangan atas musuh bersama dan lain-lain lah. Manusia tidak mengambil tindakan sampai mereka pertama kali membayangkan diri mereka mengambil tindakan itu. Wah ini kadang-kadang suka ada copywritingnya. Bayangkan kalau kamu, bayangkan. Nah ini karena memang kata-kata itu mereka akhirnya berimajinasi ya tentang offer yang kita pikir. Oh mereka akan mendapatkan ini, hasilnya seperti ini. Jadi before afternya mereka bisa membayangkan. Ini bilang itu. Jadi lukislah, imajinasikan kisah tentang masa depan yang lebih baik gitu, lebih mulia, dan kemudian gambarkan mereka ke dalamnya. Ya jelas, mengimajinasikan mereka dari before ke after ya. Dari dia tidak menggunakan produk kita seperti ini, tapi jika mereka menggunakan produk kita adalah seperti ini. Nah itu dikemas dengan gambar, video, copywriting, sales page yang menarik. Lakukan ini dan mereka akan meminta Anda untuk membawanya ke sana. Wah, jelas. Ayo dong. Ini nih, aku siap buka dompet aku. Transfernya kemana? Itu. Asik ya bahasanya. Kemudian yang 18. To remember that humans only ever buy one of two things. Nah, dia bilang ada dua hal yang membuat orang-orang itu akan membeli. Yang pertama adalah transformasi, yang kedua adalah identity. Penguatan untuk identity reinforcement dia bilang, penguatan identitas. Jadi ketahuilah yang kamu jual, pahamin dua hal ini, transformation, identity reinforcement, dia bilang itu.
Maksudnya nih tadi saya juga baca beberapa kali nih maksudnya apa. Saya pribadi transformasi ini masih belum paham. Mungkin nanti teman-teman yang lebih memahami bisa sharing di bawah. Seperti apa yang maksud dengan transformasi. Kalau identity reinforcement saya cukup masuk nih. Penguatan identitas jelas lah. Kemudian ke 19, to should be authentic. Anda harus otentik. Berbicara seperti manusia, jangan berpura-pura menjadi sesuatu yang tidak Anda sukai. Dan yang terpenting katakan yang sebenarnya. Wah, ini kalau saya tangkap berbicara seperti manusia, jangan berpura menjadi sesuatu yang tidak Anda sukai. Ya kita harus apa adanya ya. Maksud dalam arti ini kita loh. Kalau kita ngomongin produk kita ya, saya juga suka pakai produk ini tiap hari. Bahkan tiap hari ya keluarga saya makan ini gitu kan. Ini yang saya jual dan saya suka dan tetangga saya minta terus gitu kan. Akhirnya saya jual. Katakan yang sebenarnya. Jadi kita bilang produk ini bagus, buku ini bagus. As owner ya, buku ini produk bagus dan lain-lain. Tapi kita harus tahu, kita bisa men-messagekan dan kita bahkan menerapkannya sendiri di keseharian itu lebih bagus. Kemudian yang ke-20. Dari 10 commandments kata dia 10 ternyata sampai 20 ini dia kasih. To should create movements. Anda harus membuat suatu gerakan ya. Ya, saat menjual matabor lebih baik berbicara tentang lubang 1 inci daripada matabor 1 inci. Paham gak? Jadi kalau ada movement ya, ini kita ulang ya. Saat menjual matabor ya biasa kita bikin matabor, lebih baik berbicara tentang lubang 1 inci daripada matabor 1 inci. Jadi tentang medianya, tentang goalnya di sana itu lebih baik ngomongin itunya daripada si matabornya ini. Tapi tidak tahukah Anda bahwa gerakan atau movement ini dibuat ketika marketer atau marketing berhenti berbicara tentang matabor dan lubang seluruhnya. Dan mereka sebaliknya mulai berbicara tentang orang jahat gitu ya, yang menciptakan kebutuhan lubang 1 inci di tempat pertama. Wah, coba kita pahamin nih bahasa-bahasanya nih. Start talking about the evil bastard gitu ya, that created the needed for the 1 inch hole in the first place. Wah, itu dia bilang gitu loh. Mulai berbicara tentang orang jahat lah ya, yang menciptakan kebutuhan lubang. Jadi mulai berbicara tentang kenapa ada lubang di situ ya, 1 inci di tempat pertama itu. Nah, lubang pertama itulah yang dibahas, bukan tentang matabornya. Istilahnya hasil ada masalahnya apa dia kan 1 inci itu, maka matabor itulah yang akan menjadi solusi. Ini yang saya tangkap ya. Kemudian poin ke-21, to should entertain. Anda harus menghibur, jelas ya, sebagai marketer bisa melakukan itu ya. Menghibur dalam tanda kutip bukan berarti harus ngelawak di sini. Tapi harus bisa mencukup menghibur customer Anda. Jadi dia produk kita tentang kesehatan ya, menghibur bukan just pelawak ya, just menghibur. Oh iya nih alhamdulillah ada solusi untuk penyakit ini. Menghibur tuh memberikan solusi. Seperti yang dikatakan teman saya Roy, lihat perintah ke-8 tadi, commandments yang ke-8. Hiburan adalah satu-satunya mata uang yang tersedia saat ini yang dapat menarik perhatian publik yang terlalu terganggu. Oh ya jelas. Akhirnya kita itu kadang-kadang kalau bahasa di Ilmuwan itu ya, kita sudah terlalu jemu ya dengan hiruk pikuk yang ada sekarang, informasi over lah, terlalu banyak. Akhirnya mereka butuh hiburan. Hiburan ini kan macam-macam, subjektif, tergantung produk. Ya kadang-kadang makanya ada TikTok yang ngelihat orang seneng ketawa-tawa gitu kan. Hormon seperti itu ditimbulkan akhirnya untuk menahan gitu kan, tension dari menahan perhatian mereka terhadap kita. Akhirnya butuh konten seperti itu. Tapi ada kalanya tidak perlu juga pakai TikTok gitu. Yang kadang-kadang menurut saya ya emang itu cukup memubazirkan lah bahasanya. Dari saya pribadi ini subjektif sekali ya. Jadi bisa jadi menghibur dengan cara yang lain ya, lebih baik. Sesuai dengan yang diyakini masing-masing lah. Jadi hiburan adalah satu-satu mata uang yang tersedia saat ini yang dapat menarik perhatian publik yang terlalu terganggu. Jadi mereka sudah jenuh lah di luaran, akhirnya dia butuh hiburan. Bisa jadi makanya kita harus menyediakan konten yang harus connected terus dengan mereka, tidak melulu tentang jualan. To make people laugh from time to time. Ya, Anda harus membuat orang tertawa dari waktu ke waktu.
Pemasak terbaik dapat melakukan lecon di pemakaman. Berat nih bahasanya. Jadi marketer terbaik itu dapat melakukan lawakan ya, walaupun di pemakaman. Orang lagi pada sedih tapi dia bisa bikin lawakan. Nah ini berat nih bahasa di sini ya. Bahkan untuk mempraktekannya. Saya skip lah untuk poin kedua-dua ini. Poin kedua tiga. To that make people cry and yearn for things they do not yet have. Engkau akan membuat orang menangis dan merindukan hal yang belum mereka miliki. Wah. Tidak apa gitu, kerinduan kami yang memberitahu kami bahwa kami masih hidup. Dan yang paling penting, jadi bilang seperti itu. Walaupun dia belum memiliki ya. Lebih mudah bikin orang nangis kayaknya ya, dibanding orang bikin ketawa. Indonesia banget ya, maka lagu-lagu di Indonesia pop-pop tuh lebih populer, lagu-lagu Malaysia, lagu-lagu sedih. Makanya habis itu film-film Korea kenapa digandrungin akhirnya gitu kan, mengikuti episode by episode. Karena bikin menyentuh, menyayat gitu. Karena kan lebih mudah di situ. Kemudian poin ke-24, akhirnya masuk ke poin ke terakhir nih. Dari 10 commandments kata dia ya, akhirnya dibonuskan 14. Akhirnya masuk ke 24. To shout love the customer and sincerely yearn for their happiness and success. Engkau harus mencintai pelangganmu dan dengan tulus merindukan kebahagiaan dan kesuksesan mereka. Jelas ini mah. Empati adalah keterampilan yang paling berharga dalam pemasaran, dalam marketer. Dan satu-satu yang tidak bisa diajarkan, yaitu adalah empati. Ya kita harus paham. Kita biasa antara produk yang kita jual itu masalah problem atau emang need, ya kebutuhan ya. Problem dan kebutuhan. Nah kita harus peduli dengan hasil yang mereka rasakan setelah membeli produk kita. Nah istilah kita empati gitu, bukan sekedar jualan ya udah gitu hit and run gitu. Kita harus care, kita harus peduli, kita menanyakan gimana dari mereka yang sebelumnya menjadi seperti apa. Nah ini kita harus care gitu. Nah poin terakhir ini ya kita harus membuat mereka bahagia. Dan kalau kita sebagai bisnis yang goalnya mereka jadi sukses, menghasilkan sesuatu, atau sebagai kita open reseller gitu, open agen, berarti kan kita harus mensukseskan mereka mendapatkan penghasilan tambahan, yaitu itu bentuk empati kita, kepedulian kita kepada mereka. Nah kita harus mewujudkan itu, dan emang harus tulus, bukan dibalik itu ada iming-iming dan lain-lain. Ini yang berat, kita harus tulus, ikhlas ya. Oke, paling ini aja yang bisa sampaikan tentang 10 Commandments of Modern Marketing. Dan yang menulis ini adalah Ryan Dace. Nah, ini akhirnya saya nyebutin. Ryan Dace ini adalah founder dari digitalmarketer.com. Nah, ini salah satu bacaan dan mentor yang bagus ya, terkenal sekali di luar sana. Saya lihat poin ini cukup simpel dan menohok ya. Sebagai marketers itu harus mau ngapain di dunia marketing yang baru seperti ini. Gak usah macam-macam, gak usah aneh-aneh, gak usah neko-neko, fokus kepada sales. Poinnya sih saya tangkap dari 24 poin ini. Sales pertama adalah sales, peduli ke market gitu, inbound dan outbound marketing, baik yang berbayar atau yang tidak berbayar. Ada antara awareness, habis itu make attention atau engagement, semua dilakukan, gitu kan, baiknya cara-cara campaign seperti itu. Nah itu lagi-lagi ya nggak bisa sendirian sebenarnya kalau kita mau cepat dan besar. Ya kita harus kolaborasi, bangun tim dan kerjasama. Oke, kurang lebih itu. Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata atau penerjemah atau memaksudkan dari tulisan ini, mohon koreksinya. Bisa komen di bawah untuk mengkoreksi atau sharing-sharing bersama gitu ya. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.